lain. Nah, dengan memahami sudut pandang orang lain, kita punya cara pandang yang lebih luas. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdil Sucianto di sharing dan vlogging tentang ilmu NLP dan pemberdayaan diri, bedah buku plus kajian-kajian berkaitan dengan hipnosis, coaching, dan ergoterapi. Terima kasih sudah mau join lagi. Hari ini saya ingin membahas materi tentang bagaimana membangun keakraban dengan pendekatan Neuro-Linguistic Programming atau istilahnya dikenal building rapport. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang sensory acuity, sekarang kita ngomongin tentang salah satu keterampilan atau skill yang dibahas banyak oleh kajian-kajian hipnosis NLP, yaitu building rapport. Oke, saksikan, tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingat kembali bahwa apa yang Anda pelajari dari vlogging ini tidak bisa menggantikan kelas-kelas di workshop NLP, dan jika Anda ingin memperdalam, Anda butuh praktek sehingga mendapatkan manfaat yang besar dari proses belajar tentang Neuro-Linguistic Programming. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Yang pertama adalah apa sih rapport itu? Atau apa sih tujuannya? Yang pertama adalah membuat orang mau mendengarkan Anda di situasi yang menantang. Rapport bahasanya adalah akrab, membangun keakraban. Nah, rapport itu biasanya berada di level pikiran bawah sadar. Adanya kesamaan, adanya keselarasan, adanya hobi yang sama, adanya cerita yang sama. Jadi tujuan mempelajari rapport adalah bagaimana orang bisa mendengarkan Anda dalam situasi menantang, artinya situasi yang tidak mudah. Nah, rapport ini banyak digunakan dalam hypnoselling, hypnotic public speaking, hypnoteaching. Pertama pasti membangun keakraban dulu apa? Tujuannya membuat orang merasa nyaman dengan diri kita. Lalu yang pertama sama seperti yang kita pelajari di video-video sebelumnya, pahami dulu keyakinan orang tersebut, pahami dulu cara berpikirnya, pahami dulu bingkai berpikirnya, baru kita masuk. Rapport ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam membangun keakraban ya tentunya ya, dengan tujuan-tujuan. Ingat, NLP punya tujuan. Jadi ketika Anda ingin membangun keakraban dengan seseorang, perhatikan apa tujuan yang ingin dicapai dari komunikasi tersebut. Nah, mengapa sih Anda perlu mengetahui tentang manfaat dari membangun keakraban ini? Yang pertama, kalau dari bahasa Perancis, rapport itu disebut rapport. Jadi diterjemahkan sebagai mengembalikan atau membawa kembali. Artinya mengambil cara berpikir seseorang dalam diri kita dan menyesuaikannya supaya selaras agar kita bisa masuk. Lalu kalau dalam bahasa Inggris artinya adalah hubungan yang simpatik dan pemahaman. Seperti tadi saya jelaskan, adanya kesamaan di pikiran bawah sadar. Sehingga terjadi koneksi dua arah. Oke, Anda tahu bahwa buat hubungan seperti ini dapat memunculkan rasa percaya, keterhubungan, rasa hormat yang tulus. Lalu Anda merasa dipahami, Anda merasa dimengerti. Pernah nggak sih Anda ketemu ada dua orang yang nggak sama sekali kenal, tiba-tiba mereka jadi akrab hanya karena pola bahasa mereka sama, itu dari daerah yang sama. Misalkan orang Sunda ketemu orang Sunda, tiba-tiba dia ngomong Sunda, jadi akrab. Orang Tegal ketemu orang Tegal, mereka ngomong dari mana, jadi akrab. Atau orang dari daerah mana yang punya tempat daerah yang sama, hanya satu ketika ketemu di Jakarta, dan mereka menceritakan apa yang ada di daerahnya, sehingga jadi akrab. Nah, untuk mengetahui pola ini, ya kita harus tahu latar belakang seseorang itu, sehingga kita bisa masuk di area mana. Saya sudah sampaikan sebelumnya di video tentang NLP Communication Model, bagaimana kita bisa memahami orang lain, dari keyakinan, nilai, metaprogram, cara berpikir, dan itu tujuan untuk membangun keakraban. Lalu, apa sih manfaat memahami teknik dasar membangun keakraban ini? Ya, yang jelas membuat orang lain merasa nyaman dengan diri Anda. Orang lain ngobrol asik dengan Anda. Anda pun piawai, peka terhadap respon-respon negatif dari orang lain. Tapi ingat, tujuannya adalah Anda punya tujuan.
Tujuannya misalkan tadi untuk menanamkan sebuah nilai. Kalau hipnoterapi berarti memberikan sugesti. Kalau coaching berarti membuat coachee menemukan sebuah solusi dari permasalahannya atau hal lainnya. Jadi ini penting sekali orang tua membangun keakraban. Banyak sekali nanti Anda bisa pelajari. Nah, kalau di sini misalkan tujuan adalah selaras dari cara pandang yang sama, kata-kata yang sama. Dan rapo ini ternyata sebuah keterampilan ya. Nggak semua orang bisa membangun keakraban. Ada juga yang pekerjaan-pekerjaan yang bertemu orang yang membutuhkan keterampilan ini. Oke, selanjutnya adalah konsep rapo yang paling sering dikenal adalah pacing and leading. Pacing tuh ya menyelaraskan atau leading mengarahkan. Lalu yang kedua adalah matching and mirroring. Menyelaraskan dan meniru adalah ketika Anda mengambil gaya perilaku orang lain. Jadi ada video yang unik gitu. Jadi ketika kita mengikuti gerakan-gerakan orang secara halus, micromuscle, ada namanya neuron di dalam pikiran itu mengatakan ini sama nih dengan saya. Nah, matching itu menjelaskan tujuannya atau mirroring. Mempola bahasanya, gerak tubuhnya, kata-katanya, bahkan nafasnya. Jadi seakan-akan ada gerakan halus yang membuat kawan bicara itu percaya dan terhubung sama kita. Jadi tadi ya, pacing leading dan matching mirroring. Selanjutnya adalah ada 8 tips. Di sini 8 tips bagaimana mempertajam keakraban. Oke, yang pertama, tunjukkan minat yang tulus. Orang tuh tahu kita itu berpura-pura atau tidak. Pernah nggak sih Anda ketemu sama orang tiba-tiba akrab, tiba-tiba dia minjem uang? Jadi ini beda sekali ya. Ada orang punya tujuan memang ingin membangun keterhubungan, tapi ada goal tertentu. Ini harus diwaspadai. Jadi kalau Anda ingin membangun keakraban seseorang, tunjukkan bahwa Anda ingin misalkan berteman, Anda ingin punya tujuan tertentu, ingin jualan. Minimal kalau jual meninggalkan kesan positif. Lalu ketika Anda ingin membangun keakraban, pelajari kata-kata kunci atau frase favoritnya. Kita sudah bahas kemarin. Terlihat, terkesan. Jadi ada pertanyaan yang kita lontarkan sehingga ada kata-kata yang diucapkan. Yang ketiga adalah perhatikan bagaimana seorang suka menangani informasi. Badannya seperti apa? Respon-responnya seperti apa? Apakah cenderung pesimis atau optimis? Ini penting sekali. Yang keempat, kita sudah bahas kemarin, periksa representasi internalnya. Apa kata-kata yang sudah digunakan? Aku melihatnya, aku mendengarnya, aku merasanya, dia terdengar. Nah, ini penting sekali. Jadi kita ketika mengetahui modalitasnya, kita bisa menyesuaikan pola bahasa juga dengan orang tersebut. Lalu yang kelima adalah breathing, bernafas. Ketika berdiskusi sama orang lain, ketika orangnya nafasnya ngos-ngosan, ya sementara kita ikutin dulu atau pelan-pelan. Atau ketika orang santai, kita santai juga. Ada konsep namanya breath of life yang dikenalkan sama New Code NLP. Jadi kita membangun keakraban dengan membuat orang perlahan-lahan bernapas. Dengan hal ini nanti ada keterhubungan, terkoneksi. Oke, breathing ya, ini juga salah satu kajian favorit saya bagaimana menyesuaikan diri saya dengan orang lain. Lalu perhatikan niat seorang secara keseluruhan. Kalau ada orang ingin membangun keakraban dengan Anda, perhatikan apa tujuannya. Kalau dia mau sharing, dengarkan dulu. Kalau mau persuasif, dengarkan dulu. Yang jelas, pahami gerak dan bahasa tubuhnya. Kalau Anda, yang ketujuh, kalau Anda dalam konteks persuasif, yang tujuan untuk menjual atau negosiasi, perhatikan body language-nya. Ini penting sekali. Pahami gerakan-gerakan non-verbal. Tangannya begini, palanya garuk-garuk, matanya begini, atau mikro ekspresi, gitu kan. Nah, ini juga penting untuk bisa mempelajari ini. Jadi kita semakin peka. Yang kita udah bahas kemarin sensory equity. Yang kedelapan ini penting nih. Ketika Anda ngobrol sama seorang lain, hormati waktunya, energinya. Karena apa? Ketika Anda mengajak orang lain berbicara, Anda menggunakan waktunya. Kalau dia orang penting, kalau dia seseorang yang punya pengaruh, atau dia seorang buyer, hargai waktunya. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan singkat yang bisa Anda gunakan untuk menanamkan nilai, value, atau feature di produk Anda kalau dalam konsep hypnoselling. Sama dengan hypnoteaching. Ketika seorang mendengarkan Anda, dia ingin mendengarkan sebuah nilai.
Nah, makanya manfaatkan waktu untuk membangun keakraban ini dengan baik. Selanjutnya adalah dampak komunikasi dalam proses membangun keakraban. Nih, seperti kita ketahui ya, body language atau non-verbal language itu berpengaruh 58%, kata-kata 7%, dan intonasi atau suara 38%. Jadi, 58% itu bahasa nonverbal itu bisa membuat Anda akrab. Saya jadi ingat salah satu kajian tentang bagaimana kita mengetahui atau mengenal orang dalam waktu hitungan detik. Jadi kalau ada orang salaman tangannya di atas, ini dominan. Tapi kalau ada orang salaman tangannya di bawah, ini saya menyerahkan atau ingin mendengarkan kamu terlebih dahulu. Ini juga bahasa nonverbal di awal. Nah, tangan Anda seperti ini yang saya bilang tadi, tangan Anda ke belakang, atau tangan Anda menggenggam, ekspresi wajah, alis naik, ini berpengaruh sekali dari respon terhadap orang lain. Ingat, salah satu prinsip NLP adalah makna dari komunikasi adalah bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang tersebut. Jadi kalau orang itu cemberut aja, pusing, atau begini, atau sering begini, berarti ada kebingungan atau ada proses berpikir dalam pikirannya. Saya seringkali menemukan murid-murid gitu garuk-garuk, oh ternyata saya terlalu cepat. Atau ketika dalam satu workshop, ada orang begini, ada orang begini, ada orang begini. Nah, ini kan ada meaning. Nah, itu bahasa non-verbal. Nah, tone dan voice ini penting kalau dalam kajian-kajian public speaking, memang gesture sama tone itu berpengaruh. Oke, jadi dampak komunikasi yang paling berpengaruh dalam membangun keakraban adalah bahasa nonverbal. Selanjutnya adalah memahami kekuatan kata tetapi. Artinya apa sih? Ketika ada orang menggunakan kata tapi dalam merespon komunikasi Anda, perhatikan. Di belakang tapi itu akan adakah informasi tambahan atau penolakan. Jadi ketika saya setuju dengan pendapat Anda, tetapi, nah kita lihat. Ketika masih ada kata seperti ini, kita sebaiknya jangan menggunakan kata tapi juga. Oh, begitu, baiklah, jika memang saat ini mungkin Anda belum beli produk saya, harapannya suatu ketika Anda bisa melihat dari sisi yang berbeda. Nah, tetapi ini adalah deep structure. Jadi kalau bahasa permukaan ada lagi bahasa di bagian bawah. Biasanya bahasa di bagian bawah itu kata-kata tetapi, karena. Nah, Anda paham ini. Kalau dalam persuasif ya, Anda bilang sama orang seperti ini, gue gak setuju sama pendapatnya dia, sebab dia bertolak belakang dengan partai A. Lalu dia ngomong seperti ini, saya setuju bahwa dia bertolak belakang dengan partai A, tetapi dia punya cara yang lain untuk melakukan edukasi di masyarakat. Nah, kata kedua ini adalah makna di bawahnya. Kita bilang namanya meta gitu kan. Ini nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi. Tapi artinya pahami ketika seorang menggunakan kata tetapi itu apa sih sebenarnya di balik kata tetapi itu. Itu bagus sekali untuk kita bisa manfaat untuk membangun keakraban. Selanjutnya adalah memahami sudut pandang orang lain. Ingat, kita punya bingkai berpikir, orang lain punya bingkai berpikir. Kita punya box berpikir, orang lain punya box berpikir. Ketika Anda ingin mengunci seseorang dalam proses berpikir Anda, pahami dulu cara berpikirnya dia. Oke, pahami dulu cara berpikirnya dia. Kalau orang sudah tetapi aku nggak mau, nah kalau kita tetap maksa dalam proses persuasif, ya otomatis nggak akan masuk nilai kita. Makanya ada proses persuasion inside and out. Artinya mempersuasi diri kita sendiri dulu untuk memahami orang lain, baru kita memahami orang lain seutuhnya ketika dalam proses komunikasi. Jadi dalam konteks persuasi ini, kita persuasi diri kita sendiri dulu untuk mengerti dia, baru orang lain. Nah, dengan memahami sudut pandang orang lain, kita punya cara pandang yang lebih luas, cara pandang lagi yang lebih besar. Jadi nggak memaksakan. Biasanya orang kalau dipaksa-paksa nggak suka. Nah, agar tidak memaksa atau terkesan tidak harus, gitu kan? Ya pahami dulu cara berpikirnya. Oke, selanjutnya menjelajahi posisi persepsi. Ini bahasa Inggrisnya perceptual position. Jadi ketika Anda ingin persuasif dari pagi itu, siapa yang ingin aku temuin? Oh, ini seorang bos. Oh, bos cara berpikirnya egois, misalkan ya. Oh, bos cara berpikirnya secara global, nggak detail. Ya, jadi saya sampaikan sesuatu secara global saja. Jadi bayangkan Anda berada di posisi orang tersebut ketika ingin melakukan proses persuasi atau membangun keakraban.
pahami cara berpikirnya, pelajari karakteristiknya. Anda bisa menggunakan media sosial untuk mempelajari postingan-postingannya, foto-fotonya. Itu bisa jadi Anda gunakan untuk proses komunikasi nantinya. Nanti kita bahas. Jadi dengan mempelajari karakteristik orang, kita bisa menyesuaikan pola bahasa, pola kata, kebiasaan, dan sebagainya. Makanya riset. Riset itu penting kalau dalam konteks hypno selling atau persuasif ya, yang tujuan membangun keakraban. Memulai topik pembahasan dengan konsep FORD. FORD itu family, O itu organization, R itu recreation, D itu dreams. Maksudnya apa sih kalau ngomong sama orang? Kita mulai dengan kata-kata yang sederhana dulu. Tinggal di mana, daerah mana, itu kan bisa juga. Terus keluarganya siapa, pekerjaannya apa sih, ceritain dong, pernah liburan kemana aja, itu penting sekali tuh. Jadi ini membangun keakraban dengan small talk bahasanya, dengan membuka konsep keakraban dengan hal kecil itu bisa panjang. Tiba-tiba nanti ada saudara yang sama, tiba-tiba dulu nanti ada profesi yang pada jalani bersama. Oh, tiba-tiba dulu pernah ada satu tempat yang kita kunjungi sama. Oh, aku pernah ke Labuan Bajo. Oh, gimana tuh Labuan Bajo? Aku juga pernah. Nah, ini penting sekali untuk membangun keakraban. Oke, family, tanya siapa keluarganya. Mungkin kalau udah berkeluarga, kalau dalam konteks persuasif ya. Tapi kalau dalam konteks cinta, terserah Anda. Organisasi pekerjaan, rekreasi, pernah liburan kemana saja, atau dreams. Apa sih harapannya ke depan? Apa cita-citanya dalam jangka pendek, jangka panjang? Akhirnya dia bercerita. Dengan orang mau bercerita dengan Anda, itu sudah terjadi satu keterhubungan. Oke, itu salah satu keterampilan yang dikaji dalam NLP adalah bangun keakraban. Yang saya perlu ingatkan adalah ini global, tidak detail. Anda bisa mempelajari lebih dalam. Kata kuncinya dalam building rapport. Di YouTube banyak, di Google banyak. Yang penambah wawasan aja. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah mau lihat video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam. Bye.